Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kembali lagi di channel Santri Mengaji. Masih di dalam kajian kitab Fathul Qorib. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sebab-sebab yang mewajibkan seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, itu wajib untuk mandi. Nah, di pembahasan sekarang kita akan meneruskan pembahasannya tentang fardunya mandi. Jadi fardu di dalam mandi, faraidul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun, wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Fardunya mandi itu ada 3 perkara. Ahaduha an-niyatu, salah satu dari 3 tersebut yang pertama adalah niat. Fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari, maka bagi orang yang berjunub, ketika dia niat mandi, maka niatnya bisa raf'al janabat, menghilangkan atau mengangkat janabat atau junub, atau raf'al hadasil akbari. Semisal ada orang junub, saya niat mandi karena menghilangkan janabah karena Allah. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar karena Allah. Nawaitu ghusla liraf'il janabati, boleh, atau liraf'il hadasil akbari juga boleh. Niatnya boleh menggunakan raf'al janabat atau menggunakan raf'il hadasil akbari. Raf'il hadasil akbari boleh. Jadi 2 niat ini bagi seseorang yang memang niat mandinya disebabkan junub, keluar mani atau berjima dan lain sebagainya yang setelah sebutkan sebelumnya. Watanwil haidi wan nifasi, watanwil haidu awin nafasa raf'al hadasi, dan niat bagi orang yang haid dan nifas, niatnya itu raf'il hadasil haidi awin nafasi, niatnya itu niat menghilangkan hadas haid atau menghilangkan hadas nifas. Misal ada orang yang habis haid kemudian mandi, niatnya gimana? Niatnya nawaitul ghusla ya raf'il hadasil haidi fardan lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla raf'il hadasin nifasi lillahi ta'ala atau fardun lillahi ta'ala boleh. Yang jelas harus harus mengikuti sigot, ada raf'ilnya, raf'il hadasil haidi atau raf'il hadasin nafasi. Itu niatnya bagi orang yang haid dan nifas, itu niatnya. Dan niat ini terjadi di hati, dan niat ini tempatnya an-niyatu fi qalbi, niat itu di dalam hati, bukan di ucapan. Kalau yang diucapkan nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar, itu bukan niat, itu namanya talaffuz niat, mengucapkan niat. Niat itu nanti ada di dalam hati, ucapkan di dalam hati, karena niat itu adalah amalul qalbi. Niat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan zahir.
bukan pekerjaan anggota tubuh, tapi melainkan itu adalah perbuatan hati, maka niatnya di dalam hati. Watakun niyatu makrunatan bi awal fardi, makanya nanti niat itu kapan kita mengucapkan niat? Ketika di awal basuhan, ketika kita awal membasuh, wahwa awalu ma yughsalu min a'lal badani awil asfalihi, yaitu di awal anggota tubuh yang kita basuh, baik nanti mulai dari bagian atas atau dari bagian bawah. Nanti kita mandi, ada yang mandi mulai dari kepala, ada yang mandinya mulai dari kaki. Jadi tidak ada batasan mulai dari mana kita mandinya, apa kepala dulu, apa kaki dulu, apa tangan dulu, bebas. Mau mulai dari tangan dulu silakan, dari kepala dulu silakan, atau dari kaki dulu silakan. Yang jelas ketika awal pembasuhan anggota tubuh nih kita, awal kita nyiram badan kita dengan air, itu dibarengi dalam hati kita niat. Semisal kita awal mandi dari kepala, ambil air, kita siram kepala, sambil menyiram hati kita mengucapkan, saya niat menghilangkan hadas, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, itu seperti itu. Jadi dibarengkan antara niat dengan basuhan pertama, harus berbarengan, dan niatnya dalam hati gitu. Terus falauna wa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu, bagaimana kalau ketika kita niat tapi sudah membasuh? Jadi niatnya itu setelah kita sudah membasuh anggota tubuh baru niat. Nah, niat seperti itu adalah niat yang tidak sah, maka wajibat i'adatuhu, maka wajib untuk mengulanginya. Contoh semisal kita sudah nyiram kepala, baru niat, aku niat, nah itu nggak sah niatnya, maka wajib mengulangi lagi niatnya dan berbarengan dengan membasuh. Maka niat itu dibarengi dengan basuhan, karena niat itu adalah sesuatu qasdusya muqtaranatan bi fi'li, ada sebuah tujuan yang harus berbarengan dengan pekerjaan, harus dibarengi dengan pekerjaan. Ketika basuh, mandi, air, ketika kita nyiram nih, hati mulai berucap, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Itu. Atau mulai dari kaki boleh, atau dari tangan dulu boleh, bebas. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ay mughtasil. Yang kedua, fardu mandi adalah menghilangkan najis kalau di tubuh kita ini terdapat najis, baik najis hukmiyah ataupun najis ainiyah. Jadi ada dua najis. Najis itu ada dua jenis, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah adalah najis yang benda najis tersebut ada di situ. Misal ada kotoran ayam, nah kotoran ayamnya ada di situ, itu namanya ainiyah. Kalau hukmiyah secara kasat mata nggak ada najisnya, tapi ada bekasnya, baik baunya atau rasanya, yaitu masih berbekas di situ, atau sudah mengering seperti air kencing kena kaki terus mengering. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Maka di sini ada perbedaan pendapat di masalah najis hukmiyah.
wa hadza ma rajah ar-Rafi wa alaihi fala yakfi ghuslatan wahidatan anil hadasi wan najasati. Menurut Imam Rafi'i, beliau mengatakan tidak cukup dengan hanya satu basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis. Kalau ada najis di tubuh kita yang bentuknya najis hukmiyah, maka menurut Imam Rafi'i nggak hanya satu kali basuhan, jadi harus 2 kali basuhan. Basuh pertama untuk menghilangkan najisnya, hukmiyahnya. Nah, basuhan kedua itu baru basuhan untuk menghilangkan hadas. Itu kalau Imam Rafi'i harus 2 kali basuhan. Basuhan pertama kita niatkan untuk menghilangkan najisnya, basuhan kedua baru untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Itu kalau Imam Rafi'i, kalau memang jenis najisnya jenis najis hukmiyah. Warajah an-Nawawi iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma, sedangkan kalau Imam Nawawi nggak apa-apa. Kalau menurut Imam Nawawi nggak apa-apa 1 kali basuhan aja sekalian, najisnya hilang juga, hadasnya juga hilang juga. Itu kalau menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi hanya 1 basuhan saja cukup. Wa mahalluhu ma idza kana najasatu hukmiyatan. Nah, di sini letak dari perbedaan pendapat antara Imam Rafi dan Imam Nawawi adalah terletak ketika bentuk najisnya adalah bentuk najis hukmiyah. Kalau ainiyah sepakat dua-duanya, nggak bisa. Kalau ainiyah harus 2 kali basuhan. Pertama bersihkan dulu ainnya, kemudian basuh lagi untuk menghilangkan najis, setelah itu baru untuk menghilangkan hadas. Kalau untuk masalah najis yang ainiyah. Tapi kalau urusan najis hukmiyah, menurut Imam Rafi'i nggak cukup 1 kali basuhan, harus 2 kali basuhan. Basuhan pertama untuk menghilangkan najisnya, basuhan kedua untuk menghilangkan hadasnya. Sedangkan Imam Nawawi nggak apa-apa 1 kali basuhan sekaligus bisa menghilangkan najis hukmiyahnya dan juga menghilangkan hadas besarnya. Di situ letak perbedaan pendapatnya. Wa idza kana najasatu ainiyah wa idza kanat an-najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Ini letaknya ketika memang najisnya berupa najis ainiyah, maka wajib 2 basuhan. Kemudian yang ketiga, fardu mandi yang ketiga adalah wa yusalul ma ila jami' sya'ri wa basharati. Yang ketiga, fardunya mandi adalah mengalirkan air ke semua rambut dan juga kulit. Semua rambut dan kulit di tubuh kita harus semuanya terbasuh dengan air, tidak boleh ada yang terlewat. Makanya harus dihilangkan sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam tubuh kita, tidak sampai menyentuh kulit kita, makanya bisa membatalkan mandi kita. Wala farqa baina sya'arir ra'si wa ghairihi, baik nanti rambutnya itu rambut yang ada di kepala atau rambut-rambut yang ada di ketiak atau bulu-bulu yang ada di kemaluan, semua jenis, pokoknya jenis rambut, jenis bulu harus semuanya terbasuh dengan air, tidak boleh tidak ada yang terlewatkan, jangan sampai tidak ada yang terbasuh.
wala bainal khafif minhu wal kasib, baik nanti bulunya atau rambutnya, baik rambutnya tebal ataupun rambutnya tipis, atau bulunya tebal atau bulunya tipis, semuanya harus terbasuh. Wa sya'rul wa madfuru illam yasil ma ila batinihi ila bin naqdi wa zaba naqdahu. Rambut yang dikuncir, bagi perempuan biasanya rambut, atau ada sebagian laki-laki yang mengkuncir rambut, terlalu panjang rambutnya. Kalau rambut yang dikuncir atau yang diikat, inlam yasilma ila batinihi, ketika air itu nggak bisa sampai ke dalamnya tuh ikatan rambut, karena rambut dikuncir, air nggak bisa masuk ke dalam kunciran air tersebut, di dalam rambut itu nggak terkena basuhan, maka wajib untuk dibuka tuh kuncirannya, atau dibuka itu ikatan rambutnya harus wajib dibuka agar bisa tersampainya air ke rambut kita. Tapi kalau semisal memang kita yakini rambut yang kita kuncir itu bisa masuk, air itu bisa menembus ke dalam rambut tersebut, ya nggak masalah, nggak wajib dibuka. Tapi untuk lebih hati-hatinya dibuka saja, dibuka kuncirannya atau ikatan rambutnya, agar air benar-benar bisa masuk ke dalam rambut tersebut. Jangan sampai tidak ada yang tidak terkena air, karena nanti menyebabkan mandi kita tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, ya otomatis masih dalam keadaan junub. Ketika masih dalam keadaan junub, ketika sholat pun ya tidak sah, karena syarat sah sholat harus suci dari hadas ataupun najis. Wal muradu bil basharat dhahiral jildi, yang dimaksud dengan kulit luar, yang dimaksud dengan bil basyarah, atau yang dimaksud dengan kulit adalah kulit bagian luar. Jadi yang dimaksud kulit itu adalah kulit yang bagian luar, kulit yang memang kita bisa jangkau, itu yang dimaksud dengan kulit. Maka wajibu ghuslu ma dhahara min somahi udunaihi, maka wajib juga kita membasuh nih bolongan kuping ini yang masih ada di luar lingkungan kuping nih. Ini termasuk hitungannya ini masih dhahir, masih luar, batasan luar, nggak harus sampai ke dalam kita kucurin air, harus terkena air, enggak. Yang jelas hanya bagian sini saja, bolongannya saja terkena air, wajib juga harus terkena. Dan lipatannya ini juga harus terkena air, seperti lipatan yang biasa, lipatan tangan, lipatan ini harus semuanya terkena air. Kemudian wamin anfil maddu'in, atau nanti yang harus kena juga hidung bagian luar nih, yang bisa kita jangkau dengan tangan, juga wajib untuk terkena basuhan. Lagi nanti kita mandikan air hidung kita sampai kita bersihkan, itu juga harus terkena. Wamin suku ke badani, dan juga lepitan badan juga harus jangan sampai kita terlewatkan. Wajibu isolma ilama tahta kuflatin min aklafi, dan juga wajib untuk mengalirkan air sesuatu yang ada di bawah kuncup
kuncup di bawah alat kelamin laki-laki. Ikan kuncupnya di bawahnya harus juga harus dibersihkan. Harus semuanya bagian tubuh kita harus terkena air. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udi haliqadhi hajatiha. Kemudian juga bagi perempuan juga wajib untuk membasuh farjinya, farji bagian luar. Bagaimana bagi farji bagian luar itu? Ketika nanti dia jongkok, dia nongkrong buang air, nah yang terlihat bagian luarnya itulah yang wajib dibasuh, farji bagian luarnya yang ketika dia buang hajat terlihat, yaitu wajib dibasuh. Wa mimma yajibu ghusluhul mashrubah, dan juga wajib untuk membasuh mashrubah. Mashrubah itu atau sebutannya itu bol, bahasa ininya apa, sesuatu yang ada di dubur kita tuh, seperti ujungnya dubur kita itu yang seperti karet itu, yang bisa mengembang itu kan. Nah itu juga wajib harus terbasuh, ya kan. Lepitan bokong ini harus dibuka ketika mandi ini, biar air juga bisa mengalir ke situ, bisa masuk ke tempat situ, ke tempat masrubah tersebut atau lubang dubur kita tersebut. Lianna tadharu fi waqti qadhi hajat. Kenapa dia harus dibasuh? Karena memang ketika kita nongkrong, laki-laki atau perempuan ketika sedang qadhul hajat, ketika buang air itu terlihat, maka disebut dengan zahir atau di bagian luar. Sesuatu yang masih terlihat disebut dengan bagian luar. Fatasiru min zahir badan, maka si masrubah di sini atau bolongan atau dubur tersebut itu termasuk daripada zahir badan atau badan bagian luar. Nah ini ada 3 daripada fardunya mandi, dan harus kita perhatikan dan harus hati-hati, jangan sampai mandi kita membuat tidak sah. Maka harus hati-hati dalam mandi janabah, karena ini nanti konsekuensinya akan kembali ke absahan ibadah kita. Karena kalau mandi janabahnya tidak benar, sehingga mandi janabahnya dianggap tidak sah, maka otomatis status janabahnya, status junubnya orang tersebut belum hilang, berarti masih menyandang hadas besar. Ketika dia sholat sedangkan dia masih dalam keadaan hadas besar karena mandinya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sholat harus tidak dalam keadaan berhadas kecil ataupun hadas besar. Maka oleh karena itu hati-hati dalam masalah mandi janabah ini, jangan diremehkan, jangan meremehkan hal-hal yang kecil, walaupun hal mandi itu dianggap perkara yang ringan, hanya sekedar mandi menggunakan air, enggak gitu. Kita harus hati-hati dalam beribadah, karena nanti akan berdampak ke seluruh ibadah kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk selanjutnya sunnah mandi kita lanjut di video selanjutnya. Jika ada yang dipertanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar, insya Allah nanti bisa saya jawab. Kurang lebih mohon maaf, jangan lupa dibantu share ke teman-temannya, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.